Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febrianti Azara, MPM 2213053208. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peluang menurut para ahli dan faktorial. Nah, sebelumnya kalian udah pernah dengar belum apa itu peluang? Nah, pasti ada yang udah, ada yang belum nih. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu peluang. Nah, peluang ini atau teori peluang sudah dikenal sejak 300 tahun yang lalu atau abad ke-17. Salah satu ilmuwan yang menjelaskan tentang peluang yaitu ada Stigler tahun 1986. Nah, ia menjelaskan ada beberapa tahapan, yaitu tahap prasejarah, yang kedua yaitu tahap pengantar inferensi dan awal statistik matematik, tiga, tahap sosialisasi statistika, yang terakhir yaitu pengembangan korelasi dan model statistik. Peluang matematika. Nah, di sini peluang matematika terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pengertian ruang sampel dan kejadian. Nah, himpunan S dari semua kejadian atau peristiwa yang mungkin muncul dari suatu percobaan disebut ruang sampel. Kejadian khusus atau suatu unsur dari S disebut titik sampel atau sampel. Suatu kejadian A adalah suatu himpunan bagian dari ruang sampel atau S. Nah, di sini ada contoh, yaitu diberikan percobaan pelemparan 3 mata logam sekaligus, yaitu 1 kali yang masing-masing memiliki sisi angka atau A dan gambar G. Jika P adalah kejadian muncul 2 angka, tentukan ST atau kejadian. Nah, di sini yang ditanya yaitu kejadian muncul 2 angka sekaligus. Di sini ada sampelnya, ada 8, yaitu AA atau angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, gambar angka-gambar, angka gambar-gambar, gambar-gambar angka, dan yang terakhir gambar-gambar-gambar. Nah, dari ke-8 sampel tersebut kita cari nih mana yang muncul 2 angka. Di sini ada 3, yaitu angka-angka gambar, angka gambar angka, dan yang terakhir gambar angka-angka. Jadi ada 3. Yang kedua yaitu pengertian peluang suatu kejadian. Nah, pada suatu percobaan, N hasil yang mungkin dan masing-masing berkesempatan untuk muncul. Jika dari hasil percobaan terdapat K hasil yang merupakan kejadian A, maka peluang kejadian A ditulis P ditentukan dengan rumus T dalam kurung A sama dengan K per N. Nah, di sini ada contoh nih. Pada percobaan pelemparan sebuah dagu, tentukanlah peluang percobaan kejadian muncul bilangan genap. Langsung saja ya kita jawab. Nah, di sini kita cari tahu dulu nih sampelnya ada berapa. Nah, sampel dari dadu karena mata dadu itu ada 6, jadi kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka N atau sampelnya adalah 6. Misalkan A adalah kejadian muncul bilangan genap, maka A sama dengan kira-kira berapa nih? Nah, kita cari nih gimana sampelnya tadi. Kita cari dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, manakah bilangan genap? Nah, di sini ada nomor 2, 4, dan 6. Jadi N sama dalam kurung A adalah 3. Nah, kita masukin rumus selanjutnya, yaitu P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per NS sama dengan N-nya tadi berapa? NA-nya adalah 3 dan NS atau sampelnya itu ada 6. 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Sama-sama dibagi 3. Selanjutnya yaitu frekuensi harapan suatu kejadian. Nah, di sini jika A adalah kejadian pada frekuensi ruang sampel S dengan peluang T dalam kurung A, maka
kita masukin rumus P dalam kurung A sama dengan NA per NS sama dengan NA-nya 1 dan NS-nya sampelnya ada 6. Jadi 1 per 6. Nah, frekuensi harapan muncul mata dari 1 adalah kita masukin rumus yaitu N dikali PA sama dengan kita N-nya itu 720 dikali PA-nya yang tadi 1 per 6 sama dengan 120 kali. Kalian tahu kan hasil 120 kali dari mana? Nah, hasil dari 120 itu 720 dibagi 6. Jadi 720 dikali 1 dibagi 6. Hasilnya 120. Sudah mengerti sampai sini? Materi selanjutnya yaitu materi faktorial. Nah, di sini untuk setiap n bilangan asli didefinisikan sebagai notasi n disebut n faktorial. Didefinisikan pula sebagai contoh 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Nah, contoh lagi nih. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan, jadi 4 dikali 3 hasilnya dikali 2 dan hasilnya dikali 1 kembali, yaitu 24. Sampai sini paham? Nah, ada satu lagi nih contoh. Misal 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Hasilnya 720. Nah, dari materi-materi tadi, di sini kita akan mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari tadi tentang apa itu peluang dan faktorial pastinya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa contoh soal tentang peluang dan faktorial. Dan NA-nya adalah 1 karena angka 5 ada 1. Langsung masukkan rumus dan angka-angkanya. PA sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya tadi ada 1 dan sampelnya ada 6. Jadi hasilnya 1 per 6. Sampai sini jelas kan tentang peluang? Nah, berikutnya kita akan memasuki materi atau contoh soal dari faktorial. Nah, di sini ada 2 contoh soal yaitu 5 faktorial dan 8 faktorial. Kita cari yang 5 faktorial dulu ya. Yang tadi 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 120. Nah, di sini siapa nih yang benar? Berikutnya contoh soal yang kedua yaitu 8 faktorial. Sama dengan yang contoh soal pertama, semua dikaliin dari angka 8. 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Nah, di sini langsung aja ya, jawabannya adalah 40.320. Siapa nih yang benar? Nah, kalau udah benar berarti udah jelas semua nih ya tentang apa itu peluang dan faktorial pastinya. Cukup sekian materi pembelajaran atau video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di lain waktu ya untuk video pembelajaran lainnya.